terakhir Persib Bandung. Dan inilah dia Jaya Hartono bersama pasukannya Persib Bandung. Ya, kita lihat di sini tanpa turunnya Nyek Nyobe, Waluyo dipersiapkan untuk mengisi pos yang ditinggalkan Nyek Nyobe. Tetap kita lihat the winning team tidak dirubah, tetap dengan komposisi yang ada. Inilah dia Bakri Umarela yang tentunya menjadi andalan dari Delta Sidoarjo bersama pasukannya MZN Al-Hadad. Iya, sebuah pressure yang sangat tidak mudah tentu bagi lini depan Deltras yang sangat diharapkan bisa mencetak gol. Boy Jati Asmara dan juga Dede Ugo, apakah mereka bisa membuktikan ketajaman mereka pada laga malam hari ini? Inilah wasit Armando Pribadi yang memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini dalam duel Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijal Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Haryono kali ini berdiri pada Hilton Moreira. Christian El Loco Gonzalez berhasil direbut tadi oleh Yuan Revi. Kembali dapat dikuasai Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma kali ini. Ada Yuan Revi, Bakri Umarela tadi. Dan kali ini direbut oleh Nova Arianto. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Yuan Revi terhadap Nova Arianto. Kita lihat bagaimana dia Coach Jaya Hartono yang tentunya penuh dengan partai nostalgia di malam hari ini. Serangan kali ini coba dibangun oleh Atep dari sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Deltras Sidoarjo. Kali ini bola dikuasai. Berusaha kita lihat melakukan pergerakan Zainal Arif yang ternyata ditampilkan di malam hari ini setelah cukup lama parkir di bench. Kembali kita lihat kali ini adalah Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Dibaik-baiknya oleh Bakri Umarela. Lebaran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Atep bagi Persib Bandung. Ya, dalam skuad Persib Bandung ditampilkan Zainal Arif memang agak sedikit mengejutkan karena menurut daftar yang terakhir diterima, skuad pertama yang diturunkan adalah Rafa Bastos. Dan di detik-detik terakhir ternyata Zainal Arif yang diturunkan oleh pelatih Jaya Hartono. Tema bersahadat kali ini. Inilah dia Coach Mamak Al-Hadad. Berikan bola kepada Maman Abdurrahman. Kembali kali ini kepada Nova Arianto. Gilang Angga Kusuma kembali kepada Nova Arianto. Langsung berikan umpan panjang, mencari pergerakan. El Loco Gonzalez ternyata berada dalam posisi offside. Inilah dia pencetak 143 gol sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Dan saat ini masih terus berusaha untuk mengejar top skor sementara penyerang lokal Boas Salosa yang berbeda 1 gol. Ya, tentunya satu bagian juga bagi seorang Bayu Suta yang kita tahu juga dia pernah merumput di Bandung dan juga satu nostalgia bagi dirinya. Dan tentunya bebannya justru semakin berat karena kita tahu bahwa di pundaknya lah dituntut agar para striker dari Persib Bandung tidak bisa menjebol gawangnya. Hilton Moreira kali ini kembali kepada Atep tadi. Berhasil direbut. Kembali kita lihat terjadi perebutan bola. Dan kali ini adalah Hermawan yang menguasai bola kepada Bakri Umarela. Langsung berikan kepada... Wow, masih terjadi perebutan Eka Ramdhani kali ini. Bersabar berikan kepada Waluyo. Pemain yang juga pernah menjadi bagian dari Delta Sidoarjo. Berikan kepada Gilang Angga Kusuma kali ini. Dari rekor pertemuan tentunya memang menjadikan partai ini menjadi partai yang berat bagi Delta Sidoarjo yang dalam pertemuan putaran pertama mereka takluk 0-2. Ketika itu 2 pemain yang juga pernah memperkuat Delta Sidoarjo, Hilton Moreira dan Erlangga Sucipto lah yang menjebol gawang dari Delta Sidoarjo. Kembali Hilton Moreira. Eka Ramdhani kali ini. Masih Eka Ramdhani duel dengan Yuan Revi. Nova Arianto kita lihat mencoba tadi mengelabui Boy Jati Asmara. Haryono kali ini. Ya, praktis kita lihat di bawah 5 menit pertama. Penguasaan bola lebih banyak dimainkan oleh tim tuan rumah. Sementara kita lihat tim dari Deltras lebih banyak menunggu ya. Saya pikir handsball dari seorang Arif, namun penjaga garis tidak melihat.
Ya, kita lihat di sini bagaimana pemain-pemain dari Deltras lebih menunggu. Tentunya satu counter attack adalah pilihan utama untuk melakukan serangan. Umpan kali ini menuju pergerakan yang dilakukan oleh El Loco Gonzalez. Terlalu tajam tadi umpan yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Iya, sebuah serangan ataupun sebuah peluang pertama yang didapatkan oleh Persib di awal babak pertama ini. Sebuah umpan ke kotak penalti, namun arahnya masih terlalu jauh tadi dari Eka. Sangat menarik melihat komposisi Persib, bagaimana mereka menurunkan 3 penyerang sekaligus di depan. Zainal Arif, Hilton Moreira, dan juga Christian Gonzalez. Menunjukkan bahwa mereka memang akan memforsir serangan untuk mencetak gol lebih cepat di awal permainan. Masih ada Christian Rone Martinez tadi. Sangat baik, Bayu Sute langsung melakukan sebuah clearance. Iya, kita melihat di sini setiap bola didapatkan oleh Eka sebagai motor di tengah. Langsung berikan umpan tertuju kepada El Loco Gonzalez, memberikan umpan ke daerah. Dan memang diharapkan pemain ini menjadi pemain yang akan menjadi pencetak gol bagi timnya. Karena kita tahu juga kemampuan dari seorang El Loco sangat mumpuni sekali. Namun apabila memang ini kerap sekali dilakukan oleh Persib Bandung hanya dengan tertuju pada satu pemain, tentunya mungkin lebih gampang dibaca strategi itu. Namun saya melihat di sini Zainal Arif harusnya lebih banyak juga berkreasi untuk membuka ruang gerak bagi dirinya dan juga mungkin bahkan bagi El Loco. Betul, tanpa kehadiran Lorenzo Cabañas, kita lihat tentu tidak ada lagi penyuplai murni atau pure playmaker di kubu Persib pada babak pertama ini paling tidak, sehingga dibutuhkan seorang striker yang bisa membuka ruang seperti Zainal Arif. Mukti Ali Raja tadi langsung saja menjemput bola. Kembali kita lihat bagaimana Eka Ramdhani memberikan umpan panjang melalui tendangan bebasnya menuju kepada Zainal Arif. Maman Abdurrahman kali ini menjadi libero bagi Persib Bandung. Kembali lagi kali melalui pergerakan Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Sebuah penyelamatan tadi dilakukan oleh Hermawan, menutup ruang gerak dari Hilton Moreira. Satu perubahan rotasi sangat baik kita lihat di sini pada saat Arif sedikit turun untuk mencari bola. Kita lihat Hilton lah yang masuk menjadi striker di depan, dan paling tidak ini juga bisa merusak konsentrasi dari pertahanan tim Deltras. Atep kali ini sebuah sepak pojok. Hampir saya tadi berhasil disundul oleh Novarianto. Firdaus Nyong kali ini pemain menempati posisi kiri dan sudah cukup baik mencetak 4 gol sejauh ini Firdaus Nyong. Kita lihat kali ini masih Haryono yang menguasai bola bagi Persib Bandung. Masih Haryono, kita lihat umpan mendatar kali ini. Maksudnya kepada El Loco Gonzalez. Datang kali ini adalah Hilton Moreira. Atep kali ini. Sebuah tendangan dari Atep dan gol! Deja vu! Sebuah gol dari Atep yang mengingatkan kita kepada sebuah gol pertamanya di Jarum Indonesia Super League. 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras Sidoarjo. Ya, kembali Atep menunjukkan kelasnya. Kita lihat bagaimana kontribusinya di awal-awal babak pertama ini sangat baik, bekerja sangat maksimal dari sayap, dan kita lihat satu peluang syuting yang mampu dilesakannya. Dia tidak mengambil ancang-ancang lagi lebih banyak dan dia melakukan syuting yang sangat-sangat keras. Kita lihat bagaimana syuting yang begitu baik menusuk gawang sebelah kanan dari Mukti Ali Raja. Ya, kita lihat ini juga kelemahan ataupun juga kelengahan dari lini pertahanan Deltras untuk bisa melakukan recover dan membiarkan bagaimana sebuah tendangan yang sangat terukur lepas begitu saja dari kaki seorang Atep tanpa ada pengawalan karena semua tertumpu di kotak penalti. Padahal pemain-pemain Persib juga memiliki tendangan-tendangan dan juga sutor-sutor sangat tangguh. Di samping Atep juga ada Eka Ramdhani yang juga terkenal sangat kencang dalam melakukan tendangan. Ini saya kira menjadi sebuah kejutan yang sangat tidak diinginkan saja bagi pelatih Mamak di awal permainan. Ya, paling tidak terjawab sudah kualitas yang ditunjukkan oleh Atep yang memang kerap sekali hampir sering di bangku cadangan oleh Jaya Hartono, dan kita lihat pada saat diberikan kesempatan dia menunjukkan kualitas sebenarnya dan kembali dia selalu dipercaya menjadi pemain inti di pertandingan demi pertandingan. Sebuah gol yang dicetak oleh Atep. Ini merupakan gol yang kedua di Jarum Indonesia Super League, dan juga dengan cara yang sama ketika ia mencetak gol bagi Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya. Ya, ini ada sebuah tabrakan dari Hilton Moreira. Masih meringis kesakitan, kita lihat dua pemain dari kedua tim ini, Firmansyah dan juga
Kartu kuningnya ada dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi untuk Firmansyah. Iya, saya kira sebuah hukuman yang mungkin bisa lebih keras dibanding ini. Kalau kita dari replay bagaimana Firmansyah mengincar tulang kering dari Hilton, di samping juga tangannya menghela siku ataupun muka dari Hilton. Ya, satu tindakan yang tidak begitu terpuji dari seorang Firmansyah. Kita lihat bagaimana niat dari Firmansyah tidak mengambil bola dan langsung mengarahkan kakinya ke tulang kering bagian kanan dari kaki Hilton Moreira. Saya pikir ini sangat membahayakan sekali dan mungkin apabila ini fatal akan bisa merusak karir persepak bola dari Hilton apabila memang dia harus mengalami cedera yang sangat parah. Saya pikir ganjaran kartu kuning juga tepat, namun apabila dia kerap melakukan hal seperti ini, merah juga lebih pantas diberikan, tidak melalui dengan kartu kuning. Haryono kali ini maksudnya diberikan umpan terobosan kepada Atep. Hanya pasirkan tendangan gawang saja. Bukti Ali Raja. Ya, dibutuhkan keberanian dari seorang wasit untuk bisa memilah pelanggaran-pelanggaran yang mestinya lebih dulu diberikan hukuman kartu kuning atau langsung kartu merah. Kalau kita lihat dari replay jelas sekali bahwa itu sangat membahayakan dan bisa saja menjadi cedera yang sangat serius jika saja Hilton tidak dalam posisi ataupun tidak dalam kondisi yang fit. Akan menjadi sebuah bencana bagi Hilton. Andai saja pelanggaran tadi menyebabkan dia menjadi patah kaki. Bakri Moreira kali ini. Christian Rene Martinez bagi Delta Sidoarjo. Langsung berikan umpan panjang. Sebuah serangan kali ini coba dibangun oleh Delta Sidoarjo, menghasilkan sepak pojok. Kita lihat bagaimana tadi Bakri Moreira dan digagalkan oleh Waluyo. Pelan saja kali ini. Sebuah umpan ke tiang jauh. Kita lihat bagaimana Christian Rene Martinez datang dari belakang mencoba menyambut tendangan dari sebelah kiri pertahanan Persib Bandung. Iya, tentunya juga kita lihat anak-anak dari Deltras juga mempunyai kapasitas menyerang yang sangat baik sebenarnya. Apabila juga mereka berani untuk melakukan penyerangan. Dan kita lihat dengan tertinggal 1 gol, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Mereka juga harus berani melakukan penyerangan. Kita lihat di sini, satu peluang dari Christian Rene Martinez yang mau melakukan heading namun arahnya masih belum tepat ke gawang. Ya, bagaimanapun meski di atas angin ataupun secara kualitas pemain-pemain Persib lebih baik dari Deltras, toh mereka tetap harus berwaspada, mawas diri di lini pertahanan karena bisa saja dalam 1-2 momen yang tidak diperkirakan Deltras bisa membuat kejutan. Andai saja tadi misalnya kita lihat Rene bisa lebih tepat dalam menjemput bola heading, mungkin bisa lebih optimal dan itu bisa saja mengejutkan sisi stadion ini. Aloko Gonzalez yang dituju. Firdaus Jong tadi. Yuan Revi kali ini. Masih Yuan Revi. Berikan kepada Dede Hugo. Maksudnya tadi kepada Bakri Umarela. Dikuasai kembali oleh Atep. Dan kali ini bola oleh Waluyo. Waluyo. Terlalu deras bola bagi Zainal Arif. Kita lihat memang tidak ada sudut yang kosong di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan juga menurut informasi terakhir, para bobotoh pun juga masih berada atau juga masih banyak yang berada di luar dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Karena memang tidak kedapatan tiket dari antusias bobotoh yang berusaha memberikan dukungan kepada Persib Bandung untuk bisa meraih kemenangan agar berada di posisi runner-up Jarum Indonesia Super League. Ya, memang paling tidak juga ini adalah satu tontonan terakhir bagi para bobotoh karena kita tahu ini adalah pertandingan terakhir bagi Persib Bandung di kandangnya. Sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Ya. Firmansyah tadi. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun yang bisa dilakukan oleh anak Deltras karena itu akan berarti bencana dan juga akan berarti sebuah hukuman. Tadi hampir saja karena sebuah kesalahan dalam intercept Persib mendapatkan keuntungan. Dan kini tendangan sudut dilakukan oleh Eka. Sudah lakukan kali ini. Bakri Moreira. Lebaran ke dalam kali ini. Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira, kita lihat menguasai bola. Dibayang-bayangi oleh Christian Rene Martinez. Sangat baik dari pergerakan dari Hilton Moreira dan harus dihentikan secara paksa oleh Christian Rene Martinez. Ya, memang kita lihat di sini Hilton menjadi inceran teman-teman atau bekas teman-temannya pada saat bermain di Deltras karena mereka juga sudah mengetahui bagaimana gerak dari seorang Hilton Moreira. Dan saya pikir apabila kerap sekali anak Deltras melakukan pelanggaran di zone berbahaya seperti saat ini, saya pikir sangat riskan sekali karena peluang terciptanya gol sangat terbuka dari set piece seperti ini. Atep kali ini dengan tendangan kaki kanannya berusaha untuk mengirim umpan.
Atep kali ini kirim. Wow, Gilang Angga Kusuma berusaha tadi menyambar umpan dari Atep. Ya, luar biasa sebuah tendangan parabol tadi yang dilakukan oleh Atep ke tiang jauh. Kita lihat bagaimana ia mengincar tiang jauh dan di sana sepertinya sudah ada kompromi dengan Gilang. Namun sepakan dan juga ayunan Gilang masih menerpa angin. Maman Abdurrahman. Ya, Delta Sidoarjo pernah menaklukkan Persib Bandung ketika pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Delta pada tahun 2005 dengan skor 1-0. Dan juga pada tahun 2004, Delta pun juga mampu menaklukkan Persib dengan skor 4-0. Ini menandakan bahwa Delta pun juga masih memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa menahan seri ataupun juga memberikan kejutan menaklukkan Persib Bandung di kandangnya sendiri. Ya, kita lihat. Ya, memang terjadi body contact antara Firmansyah dan juga Zainal Arif, tapi wasit melihatnya bukan sebagai sebuah pelanggaran karena Zainal sudah lebih dulu mendorong bola jauh ke depan. Tentu saja akan sulit untuk bisa menghindar dari seorang Firmansyah dengan kecepatan Zainal seperti tadi. Dengan gawang kali ini Mukti Ali Raja, lambung bola, terjadi perebutan. Boy Jati Asmara tadi, Eloko Gonzalez, Gilang Angga Kusuma kali ini. Langsung saya tadi sebuah penyelamatan dari Bayu Sute. Lebar ke dalam masih untuk Persib Bandung. Eka Ramdhani dikawal ketat oleh Yuan Revi. Masih Eka Ramdhani. Kita lihat bagaimana Eka Ramdhani berikan kepada Gilang Angga Kusuma. Umpan kepada Zainal Arif dan juga Eloko Gonzalez. Haryono. Baik, tadi kita lihat bagaimana gerak dari seorang Eka Ramdhani. Walaupun mereka bermain tanpa seorang Kabanas, masih beruntunglah masih ada seorang Eka Ramdhani yang mempunyai kualitas sangat baik. Ke tiang jauh sebuah umpan tadi yang dilakukan oleh Hildan Morera. Ya, kita lihat bagaimana Boboto begitu antusias memenuhi setiap tribun atau juga setiap jengkal dari Stadion Sijala Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, dalam beberapa kali kesempatan tampak sekali Persib 2 kali mendapatkan peluang dari sebuah crossing di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan Deltras, namun mereka kurang tenang, terlalu terburu-buru seperti tadi ditunjukkan oleh Hilton Morera. Saya kira Persib seperti yang dikatakan oleh Jaya harus tampil lebih rileks, lebih lepas, karena bagaimanapun ini kesempatan mereka untuk bisa mencetak kemenangan. Tapi kalau selalu dengan terburu-buru, maka akan banyak peluang-peluang yang terbuka menjadi terbuang begitu saja. Ya, Deltras kali ini mencoba melakukan penyerangan. Boy Jati Asmara telah berada dalam posisi offside tadi, sebuah umpan yang sebenarnya cukup baik dari Bakri Umarela. Ladia Boy Jati Asmara telah mencetak 2 gol sejauh ini bagi Delta Sidoarjo. Mzen Al-Hadad, pelatih yang mendapatkan tugas sangat berat mengeluarkan Delta Sidoarjo dari zona degradasi dalam kondisi tim yang memang tidak sebaik musim lalu. Maman Abdurrahman kali ini pelan saja berikan kepada Haryono. Masih Haryono yang menguasai bola. Hilton Morera. Masih Hilton Morera. Berhasil direbut oleh Yuan Revi. Atau juga Dede Hugo. Kali ini adalah Bayu Sute. Kembali berhasil diintersep. Yuan Revi kali ini yang menguasai bola bagi Delta Sidoarjo. Terlihat agak sedikit sulit para pemain Deltras untuk bisa mengalirkan bola karena begitu rapatnya pressing yang dilakukan oleh anak-anak dari Persib Bandung. Ya, cukup baik kita di sini gerak dari Haryono dan juga Eka Ramdhani yang selalu menutup gerakan dari pemain tengah Deltras yang kita lihat begitu sulit untuk memberikan umpan ke depan, dan tentunya hal seperti ini memang harus dituntut kreativitas tinggi dari tim Deltras untuk mencari kebuntuan, apakah itu dengan melakukan soloran, dengan melakukan dribble dengan skill-skill yang harusnya mereka bisa keluarkan. Purbaka Yudi, Boy Jati Asmara, Firmansyah kali ini langsung berikan umpan daerah kepada Firdaus Nyong. Terlalu deras umpan yang diberikan terhadap Firdaus Nyong. Maman Abdurrahman kembali kali ini menguasai bola. Pelan-pelan para pemain dari Persib Bandung berusaha untuk membangun serangan. Eka Ramdhani, Dede Hugo tadi berusaha untuk merebut bola. Lebaran ke dalam kali ini.
Ya, kita lihat bagaimana reaksi dari Coach Jaya Hartono. Firdaus Nyong, Dede Hugo yang dituju. Bisa ada Waluyo kali ini. Melebar dia, berikan bola kepada Atep. Balikan kepada Waluyo. Masih Waluyo, kita lihat. Belakang kepada Tema Mursadat. Yuan Revi. Masih Yuan Revi. Cukup baik kali ini Yuan Revi. Masih Yuan Revi. Pelanggaran dari Eka Ramdhani terhadap Yuan Revi. Iya, perlahan-lahan kita lihat anak-anak di atas sudah mulai berani memasuki, mendekati daerah kotak penalti daripada Persib Bandung. Dan kita di sini peluang pertama ya sangat baik gerakan dari Revi, walaupun sedikit ada trik yang saya lihat di sini, tidak ada sedikit gangguan dari kaki Eka. Namun ini adalah peluang yang sangat terbuka bagi anak-anak di atas mencetak gol. Paling tidak dengan sulitnya mereka masuk hingga di kotak penalti, peluang seperti ini harus dimanfaatkan. Ya, memang dibutuhkan sebuah keberanian dan juga sedikit keberuntungan bagi Deltras untuk bisa mengoyak gawang Tema Mursadat. Mungkin inilah salah satu caranya. Bakri Umarela kali ini. Wow, hampir saja kita lihat tadi tendangan dari Bakri Umarela. Iya, kita katakan tadi peluang-peluang seperti ini bisa dimaksimalkan menjadikan gol bagi anak-anak Deltras. Dan kita lihat hampir saja sepakan dari Bakri dengan tangkapan yang lepas dari seorang Tema, masih untung bola tidak masuk ke gawangnya. Dan saya pikir apabila ini terjadi gol, satu kesalahan yang sangat fatal dari seorang Tema Mursadat. Iya, dan ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa sebetulnya Tema agak sedikit rentan jika mendapatkan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Dan banyak gol yang terjadi di kubu Persib juga harus diakui karena terjadi lewat tendangan-tendangan dari jarak jauh yang gagal acap dilakukan oleh diselamatkan Tema Mursadat. Dan ini juga sebuah indikasi bahwa Deltras bisa melakukan lebih dari ini untuk bisa mendapatkan kesempatan mencetak gol setelah melihat tangkapan Tema tadi yang tidak lengket. Pelanggaran, kita lihat bagaimana Purwaka Yudi duel dia dengan Haryono. Inilah dia dua pemain yang pernah sama-sama menjadi tulang punggung lapangan tengah dari Deltras Sidoarjo musim lalu. Atep. Zainal Arif kali ini berusaha untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayang oleh Christian Rene Martinez. Masih Zainal Arif dengan kekuatan kaki kirinya berikan umpan. Masih ada Firmansyah tadi. Dwi Joko Prihatin. Ya, Bakri Umarela dan juga Haryono. Ya, cukup energik apa yang diperlihatkan oleh Bakri Umarela sejauh ini. Tampil di belakang dua striker, Boy Jati Asmar dan Dede Hugo, yang dia begitu agresif memang. Mungkin ini juga kesempatan baginya menunjukkan kepada pelatih Mamak bahwa ia sebenarnya memiliki kapasitas untuk lebih banyak dimainkan, karena selama ini dia selalu berada di bawah bayang-bayang dari para pemain asing Deltras. Firdaus Nyong kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Maman Abdurrahman tanpa kompromi langsung saja membuang bola. Iya, tidak mau mengambil risiko. Kita lihat di situ Maman. Memang dia tidak bisa melihat apakah ada lawan di belakangnya. Akhirnya dia membuang bola. Hasil dari umpan atau crossing dari Firdaus Nyong tadi. Kita lihat Wijoko Prihatin. Pemain juga pernah memperkuat Persita Tangerang. Dikawal ketat oleh Maman Abdurrahman. Firdaus Nyong umpan kali ini. Ada Haryono tadi yang melakukan sundulan. Masih berhasil direbut kembali kali ini. Kita lihat masih Bakri Umarela yang menguasai bola. Umpan kembali Bakri Umarela. Cukup kosong kali ini. Dan sebuah peluang dari Deltras Sidoarjo. Sangat baik kita lihat kerjasama dari anak-anak Deltras Sidoarjo. Ya, baik sekali crossing ke tiang jauh di mana tadi ada Martinez ya. Bakri memberikan umpan yang sangat terukur. Kita lihat di sini bagaimana posisi dari Waluyo yang tidak begitu baik dalam mengantisipasi bola. Untung saja tadi heading dari Rene tidak mengarah ke gawang. Masih terselamatkan gawang dari Tema Mursadat. Ya, ini juga sebuah indikasi lagi-lagi sebetulnya lini pertahanan Persib tidak terlalu kokoh untuk melakukan koordinasi yang baik, sehingga seringkali bisa dicuri kesempatan oleh anak-anak Deltras. Tentunya masih ada celah bagi anak-anak Deltras untuk juga masuk memberikan tekanan. Atep kali ini, kita lihat masih Atep menguasai bola. Diambil saja bola tadi oleh Christian Rene Martinez. Kembali kali ini Christian Rene Martinez.
Dede Hugo, penyerang muda dari Delta Sidoarjo. Ya, memang dibutuhkan jam terbang bagi seorang Dede Hugo. Yang kita tahu juga harusnya dia dibantu performanya diangkat dari legiun-legiun aslinya memang tidak bisa turun pada malam hari ini. Kita tahu tentunya di situ ada Danilo, ada Cena, bahkan juga ada Junior yang bisa menopang permainan dia. Namun kita lihat di sini dengan hilangnya 3 pemain tersebut memang sangat sulit sekali bagi anak-anak Deltras. Eka Ramdhani kali ini berikan bola. Langsung saja umpan kepada El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez, kita lihat tadi. Ya, hampir saja sebuah keputusan yang agak gegabah tadi dari Muktali Raja, keluar meninggalkan sarangnya, namun gagal menghalau bola secara sempurna. Untung saja bola crossing jauh tadi dari Zainal Arif gagal untuk bisa mendapatkan titik temu dari El Loco Gonzalez, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, sebentar ini PSM unggul 1-0 atas Persik Kediri melalui penalti Claudio Damian Proneto. Zainal Arif cukup baik umpan kali ini dan terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh Maung Bandung terhadap The Lobster. Ya, satu crossing yang sangat baik dari Arif. Kita lihat kontribusi pertama crossing yang sangat terukur. Namun keputusan dari Mukti untuk keluar dari sarangnya sangat tepat. Kita lihat tadi bola sudah hampir menyinggapi kepala dari Hilton maupun juga El Loco Gonzalez. Keputusan sangat tepat dari Mukti untuk memotong bola. Iya, permainan serangan dari sayap tampaknya mewarnai pertandingan ini sangat kental, baik dari Persib maupun juga dari Deltras yang berkali-kali mencoba melakukan serangan dari sektor sayap. Firdaus Nyong kembali kali ini. Dikuasai oleh Tema Mursadat. Serangan dari Delta Sidoarjo memang sejauh ini hanya berada atau juga melalui sektor sebelah kiri melalui Firdaus Nyong. Tema Mursadat kali ini menguasai bola. Maman Abdul Rahman. Eka Ramdhani. Aryono yang menguasai bola. Berikan bola kepada Atep. Masih Atep kali ini yang dapat mengontrol melalui kepalanya. Dan kali ini masih Atep, kita lihat berusaha melewati Dwi Joko Prihatin. Kerjasama cukup baik kali ini masih Atep. Kembali lagi kali ini Atep duel. Dan Christian Rene Martinez benar-benar menjadi tembok terakhir bagi Delta Sidoarjo. Ya, dengan pola permainan 3-5-2 yang diusung Lati Jayartono, kita lihat porsi dari seorang Atep bukan hanya sebagai penyerang tentunya dari sayap, dia juga mempunyai porsi untuk melakukan defense. Dan kita lihat memang satu perubahan yang baru saja dimainkan Atep, tapi dia mampu melakukannya dengan cukup baik. Apabila dia keluar menyerang, ada pemain lain yang menutup posisi atau tempat yang ditinggalkannya. Pelanggaran tadi dari Waluyo. Kita lihat bagaimana Waluyo melakukan pelanggaran terhadap Bakri Umarela. Ya, Bakri tampaknya menjadi sasaran untuk beberapa kesempatan. Tidak diberikan keleluasaan bagi Bakri karena memang posisi Bakri sebagai penyuplai untuk dua striker Dede Hugo dan Boy Jati. Mungkin inilah yang membuat dia selalu menjadi incaran agar suplai ke lini depan Deltras tidak berjalan baik. Dan memaksakan diri untuk bermain di tengah, bertempur melawan lini tengah Persib yang sangat militan. Memang sebuah keputusan yang saya kira agak keliru dilakukan oleh anak-anak Deltras. Kita lihat mereka berapa kali mendapatkan peluang justru jika bermain melebar dari sayap. Ya, inilah dia Khairul Anam. Kita lihat bersiap-siap juga. Akankah Khairul Anam menggantikan salah satu penyerang Boy Jati Asmara ataupun juga Dede Hugo? Ya, memang sangat berat kerja dari seorang Bakri Umarela di tengah. Peninggalan Daniel Fernando juga Cena diharapkan dari Bakri dan dari Juan Revi yang akan menjadi penyuplai bola-bola ke depan. Dan juga sejauh ini apa yang dilakukan cukup baik. Ya, tidak offside kali ini. Sebuah peluang masa, sebuah gol. Kita lihat sebuah gol yang dicetak oleh Dede Hugo. Menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan sebuah aksi yang sangat luar biasa dari Delta Sidoarjo walaupun mereka berada di kandang Maung Bandung. Ya, tidak begitu jelas tadi umpan itu apakah offside atau tidak. Namun kita lihat di sini yang tadi kita katakan bahwa celah itu terbuka di tim Persib Bandung apabila mereka tidak konsentrasi. Ya, kita di sini umpan jauh dari Firmansyah. Kita lihat sedikit ada terlambat gerakan mungkin dari Gilang dan Boy melakukan umpan. Ya, kita lihat tadi bagaimana Hugo dia ingin melakukan passing langsung ke gawang namun bisa diblok dan
Hugo Karena dari mampu. belakang. Ya, Saya kira ini gol yang bersih, VV, karena umpan ataupun tendangan Boy, deflection No. Mamur Sadat. yang saya maksud tadi sebelum Boy melakukan sepakan Oh, iya, pada oke. saat umpan jauh dari Firmansyah, Itu yang masih dipertanyakan. itu yang kita harus pertanyakan bahwa memang tidak begitu terlihat jelas apakah memang itu offside karena memang kita tadi gerakan dari Gilang Angga sedikit terlambat. Iya, betul. Dan pada saat sudah Boy melakukan tendangan memang gol dari Dede Hugo itu sah. Betul. Kembali kali ini kita lihat masih terjadi perebutan bola. Satu sama kali ini skor dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Duel yang memang dramatis terjadi kali ini. Dua tim yang sama-sama memiliki keinginan yang berbeda. Persib Bandung berusaha untuk meraih poin untuk mengamankan posisinya di peringkat kedua atau runner-up klasemen Jarum Indonesia Super League. Sementara ini Delta Sidoarjo melakukan partai hidup dan mati Ya. apabila mereka ingin berusaha kembali tampil di Jarum Indonesia Super League musim depan. Ya, terlihat pada saat mencetak gol pertama bagi tim Bandung, mereka seperti di atas angin dan mereka sedikit lost control dalam pertahanan, dan inilah yang harus diwaspadai dari anak-anak Persib Bandung karena kita lihat peluang bagaimanapun juga bisa dimanfaatkan dari pemain Deltras. Ya, di sini crossing jauh dari Firmansyah. Ya, di sini kita lihat sedikit terlambat memang gerakan dari Gilang Angga. Ya, tampaknya Gilang terpaku dengan perangkap offset yang coba diterapkan oleh Ya. pertahanan Persib ya. Mungkin ini yang membuat dia jadi kecolongan dan covernya di belakang juga tidak siap untuk bisa menutup kebocoran yang mungkin timbul dari sektor sayap. Karena kita tahu Gilang pun sangat agresif membuka diri, overlapping. Inilah yang dimanfaatkan betul oleh para pemain Deltras. Seperti tadi sempat saya katakan bahwa permainan sayap ini sangat menentukan pada pertandingan malam hari ini. Dan Persib juga agak kecolongan dari sektor sayap. Kembali kali ini tekanan oleh Gilang Angga Kusuma. Terjatuh Gilang Angga Kusuma, kita lihat tadi. Ya, kartu merah tampaknya akan diberikan kepada Firmansyah yang mendapatkan kartu kuning keduanya di malam hari ini. Dan Delta Sidoarjo harus bermain dengan 10 pemain menghadapi Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Iya, memang tidak ada pilihan bagi seorang Firmansyah. Kita lihat memang tadi gerakan dari Gilang Angga memang sudah melewati dirinya, dan kita lihat Firmansyah tidak begitu berhati-hati sehingga akhirnya wasit mengganjar kartu merah. Ya, di sini kita lihat jelas sekali bagaimana tackling dari Firmansyah. Ya, ada gerakan sedikit melompat memang dilakukan oleh Gilang Angga untuk menghindari terjangan dari Firmansyah. Apapun ini merupakan sebuah keputusan wasit, dan Firman memang sudah berkali-kali melakukan tackling-tackling yang berbahaya, dan kali ini akhirnya dia harus keluar dari lapangan, dan tentu saja kerugian bagi Deltras yang sudah mampu menyamakan kedudukan 1-1. Umpan pelan kali ini sebuah serangan dan gol! Luar biasa! Suatu malam yang penuh dengan gol terjadi di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Gol dari Dede Hugo kali ini kembali dibalas oleh sebuah gol dari Gilang Angga Kusuma dan menjadi 2-1 Persib kembali unggul atas Delta Sidoarjo. Iya, sebuah finishing yang sangat dingin tadi, memanfaatkan kelengahan dari pertahanan Delta Sidoarjo dalam sebuah set piece. Dan kita lihat juga di saat bersamaan bagaimana supporter begitu antusias menyambut gol Gilang Angga dengan sundulan yang sangat terukur dari tiang dekat. Praktis tidak ada pemain yang menjaga seorang Gilang. Kita lihat dalam tayangan ulang, ya tampak sekali Gilang tidak dikawal, dan Mukti agak sedikit kesal karena dia harus langsung berhadapan dengan Gilang yang tidak terkawal. Ya, kita lihat diawali dengan suatu tindakan dari seorang Firmansyah setelah mendapat kartu merah, dan akhirnya kerugian kembali dialami timnya. Kita lihat penempatan bola crossingnya sangat baik dari Eka, memanjakan Gilang Angga yang notabene tadi kita katakan bahwa dia telah melakukan satu kesalahan dengan melakukan perangkap offside, dan tertebuslah apa yang telah dilakukannya. 2-1 untuk Persib Bandung. Gol pertama bagi Gilang Angga Kusuma dalam musim Jarum Indonesia Super League tahun ini. Inilah dia Gilang Angga Kusuma yang berhasil membuat kedudukan menjadi 2-1 sekarang. Pelanggaran terjadi. Kembali tendangan bebas kali ini. Inilah dia Firdaus Nyong yang melakukan sebuah pelanggaran tadi. Saling mengejar, kita lihat kedua tim yang memang sama-sama memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk bisa meraih kemenangan di malam hari ini.
Inilah dia Lautan Bobotoh yang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kembali tendangan bebas. Hampir saja tadi Nova Arianto yang melakukan diving header. Iya, inilah barangkali awal dari bulan-bulanan yang harus diterima oleh kubu Deltras setelah keluarnya Firmansyah. Kita lihat bagaimana seorang Nova pun bisa berkeliaran di kotak penalti dan hampir saja menggandakan keunggulan dari Persib. Andai sundulan bisa tepat jatuh di kepalanya. Ya memang sangat disayangkan, tadi kita lihat sebenarnya Deltras sudah mampu bangkit dengan mengejar ketertinggalannya. Dan pada saat berikutnya Firmansyah melakukan tindakan, walaupun memang ini kita lihat tidak begitu mengena bagi seorang Gilang Angga, namun kita lihat niat dari seorang Firmansyah memberikan nilai wasit adalah indikasi ingin membahayakan lawannya. Tentunya satu kerugian yang sangat besar, dan saya pikir hanya keajaibanlah yang bisa merubah keadaan ini. Bayu Sute. Eka Ramdhani berhasil merebut bola dan kali ini adalah Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma dikawal oleh Purwaka Yudi. Hilton Morera kali ini. Ada Christian Rune Martinez kepada Bayu Sute. Haryono yang kali ini menguasai bola. Masih Haryono, kita lihat. Nova Arianto. Berikan umpan panjang. Maksudnya kepada Hilton Morera. Agak bernafsu tampaknya para pemain Persib untuk bisa melakukan tekanan dan mencetak gol yang ketiga secara lebih cepat, sehingga kontrol game mereka agak sedikit mengendur setelah unggul 2-1. Sebetulnya inilah momen di mana Persib bisa memainkan sepak bola dengan lebih santai, lebih rileks, tidak terlalu terburu-buru karena sudah dalam posisi unggul 2-1 dan lebih dalam jumlah pemain. Saya kira menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Persib di musim depan, terutama dari lini pertahanan mereka yang seringkali gampang bocor dan gampang kebobolan dalam momen-momen yang sangat mudah, yang mestinya tidak bisa menjadi gol. Seperti tadi kita lihat bagaimana gol balasan dari Deltras Sidoarjo, terlepas dari kontroversi apakah itu offside atau tidak, tapi jelas merupakan sebuah bukti bahwa terjadi miskoordinasi di pertahanan dari bagaimana mereka melakukan perangkap offside yang kurang sempurna. Dari jumlah gol yang kita lihat juga Persib 33 gol kemasukan, sebuah jumlah yang tidak sedikit tentu bagi tim sebesar Persib. Hilton Morera kali ini sebuah tendangan sambil membalikkan badan yang masih berada di samping sebelah kiri dari gawang Mukti Ali Raja. Iya, kita lihat bagaimana secara pelan-pelan jika itu memang dilakukan oleh anak-anak Persib, kontrol game yang lebih sempurna, permainan one two, kombinasi yang baik, dan kita lihat bagaimana hasilnya hampir saja bisa menambah keunggulan bagi Persib karena Hilton mendapatkan kesempatan yang begitu enak sekali untuk bisa melancarkan tendangan ke gawang Mukti. Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani kali ini. Purwaka Yudi. El Loco Gonzalez melakukan sebuah long. Ya, hampir saja kita lihat dengan kecerdikan dari El Loco Gonzalez yang melihat posisi dari Mukti sudah tidak pada posisinya, melakukan bola atau melob bola ke tiang jauh, namun sayang sekali arahnya tidak begitu tepat. Ya, tampaknya El Loco juga ingin menunjukkan dirinya karena praktis sepanjang 37 menit nih tidak terlihat bagaimana kontribusi yang optimal dari seorang El Loco, seperti tertutupi oleh bayang-bayang agresivitas dari kawan-kawannya seperti Hilton, Atep, Eka Ramdhani dan juga Gilang Angga. Kembali Gilang Angga Kusuma kali ini. Hilton Morera. Ke belakang dia berikan bola kepada Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani menguasai bola. Ini dia Eka Ramdhani, Haryono. Duel dia, ada Boy Jati Asmara. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran tadi dari Boy Jati Asmara terhadap Haryono. Atep yang dituju. Ada Bakir Marela dan juga Dwi Joko Prihatin. Masih Atep, kita lihat cukup baik, kita lihat Atep melindungi bolanya. Berikan kepada Haryono kali ini. Hilton Morera, El Loco Gonzalez, Haryono kembali. Sliding yang sangat baik tadi dilakukan
oleh Dwi Joko. Bakri Umarela kali ini meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Deltras Sidoarjo. Kembali sebuah tekanan dari Deltras Sidoarjo. Masih belum menemui sasaran dari gawang Tema Mursadat. Ya, satu usaha dari Bakri tadi melakukan syuting dari jarak jauh. Kita lihat Purwaka Yudi yang melakukan sepakan tadi. Memang sangat sulit dengan kondisi 10 pemain mereka memasuki daerah kotak penalti. Akhirnya dia memberikan satu percobaan dari sepakan jarak jauh. Namun arahnya belum begitu terukur dengan baik. Mungkin Purwaka juga ingin berspekulasi. Mungkin berharap jika Tema kembali lengah. Baik sekali sebuah sliding yang bersih tadi dari Maman Abdurrahman. Dan kita lihat Deltras sepertinya juga tidak menyerah secara total. Mereka masih tetap berharap membangun asa merangkai serangan perlahan-perlahan dari lini belakang ke depan. Inilah yang kita harapkan pertandingan berlangsung menarik. Karena Deltras tidak menyerah begitu saja. Masih terjadi perebutan. Tendangan gawang saja bagi Persib Bandung. Tambah kita lihat para pemain dari Deltras Sidoarjo tampak kecewa. Tidak menghasilkan sebuah sepak pojok penetrasi mereka. Eka Ramdhani kali ini. Lemparan ke dalam bagi Deltras Sidoarjo. Firdaus Nyong kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Ada Haryono tadi, Nova Arianto menuju kepada Zainal Arif. Masih terjadi duel. Zainal Arif kali ini menguasai bola. Eloko Gonzalez. Purwaka Yudi. Pelan-pelan para pemain dari Deltras Sidoarjo. Dwi Joko prihatin. Dede Hugo tadi terbaca umpannya menuju kepada Boy Jati Asmara. Ya, kita lihat di sini sudah mulai sedikit menunjukkan perkembangan yang baik dari anak-anak Deltras. Kita lihat mereka berani memberikan umpan-umpan pendek dan bergerak karena memang dituntut pergerakan yang begitu maksimal karena kita tahu mereka kekurangan pemain. Dan inilah satu hal yang harus mereka banyak lakukan. Sementara kita lihat di sini bagaimana permainan dari anak Bandung yang kelihatan sedikit terburu-buru ingin mencetak gol sebanyak-banyaknya. Bahkan kita tahu bahwa apabila mereka memainkan atau ball position, lebih banyak menguasai bola dan memainkan bola, saya pikir kondisinya akan lebih berbeda apabila mereka terus berusaha untuk secepat-cepatnya mencetak gol. Atep kali ini, Hilton Moreira, masih Hilton Moreira. Perebutan bola Haryono dan juga Dwi Joko. Kembali Hilton Moreira. Pada Zainal Arif tadi maksudnya umpan. Ya, terlihat memang tadi gerakan tangan dari Arif meminta untuk memberikan bola di depannya. Justru malah Hilton memberikan bola yang salah, mengarah di belakang daripada Arif yang sudah lari menuju ke depan. Ya, Yuan Revi. Kita lihat masih meringis kesakitan dia. Dan memang agak sedikit mengerang tadi Wan Revi karena ditabrak dari belakang oleh Eka Ramdhani. Sebuah tendangan fair play dilakukan oleh anak Deltras. Maman Abdurrahman kali ini. Kurang dari 60 detik waktu normal di babak pertama.
Duel Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Haryono kali ini menguasai bola. Berikan bola kepada Nova Arianto. Masih Nova Arianto, kita lihat. Eloko Gonzalez. Gilang Angga Kusuma kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Hilton Morera yang menguasai bola. Masih Hilton Morera. Hilton Morera, dan penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Mukti Ali Raja. Ya, satu skema permainan yang sangat baik, diakhiri dengan shooting yang sangat baik dari Hilton. Kita lihat melakukan dorong sekali dan melakukan shooting yang sangat keras. Dan masih bisa diselamatkan oleh Mukti walaupun sedikit terlepas tadi tangkapannya. Kembali Eloko Gonzalez dan sebuah gol. Eloko Gonzalez berhasil mencetak gol yang ke-25 di malam hari ini dan menjadikannya menjadi top skor sementara bersama Boas Salosa di Jarum Indonesia Super League. Ya, kita lihat di sini bagaimana bola yang menghampiri Eloko yang berdiri bebas. Kita lihat umpan atau heading dari dilakukan oleh Hilton yang menurut saya lebih mengarahkan bola ke gawang, namun bola datang mendekati Eloko Gonzalez dan kita lihat heading gitu gampang dan akhirnya bola masuk menjadikan skor 3 untuk Persib Bandung. Ya, ketidaksiapan juga terlihat dari Firdaus Nyong yang berdiri di tiang jauh, di mana di sana ada Eloko yang sepanjang 45 menit permainan tidak menunjukkan agresivitasnya, tapi kali ini di detik-detik terakhir ia justru menunjukkan kelasnya sebagai seorang predator. Meski dengan sudut yang sangat sulit, datang dari belakangnya mampu bisa mengoyak gawang Mukti Ali Raja. Iya, tidak banyak memang peluang yang dimiliki dari Eloko Gonzalez. Namun kita lihat pemain yang satu ini apabila hilang konsentrasi penjagaan bagi dirinya, maka inilah yang terjadi. Kita lihat Firdaus Nyong tadi sedikit miss konsentrasi sehingga Eloko mampu mencetak gol. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Duel antara Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Kali ini adalah Yuan Revi, Bakri Umarela, Boy Jati Asmara kerjasama dengan Dede Hugo. Inilah dia Dede Hugo dan juga kembali Bakri Umarela. Ya, pelanggaran terjadi. Bagaimana kita lihat, inilah dia Bakri Umarela, pemain yang paling sering dijatuhkan oleh para pemain dari Persib Bandung. Dan hampir selalu Haryono lah orang yang menjatuhkannya. Kita lihat kemanapun Bakri ini bergerak, selalu ada Haryono. Tendangan bebas kali ini bagi Delta Sidoarjo. Bisakah Delta Sidoarjo memperkecil ketinggalannya melalui sebuah tendangan bebas? Adalah Firdaus Nyong, pemain yang juga mencetak gol ketika Delta unggul 2-0 atas Persiba Balikpapan. Dan inilah dia Mukti Ali Raja yang harus menerima kenyataan memungut 3 bola. Sebuah tendangan cukup keras kali ini, sempat membentur salah seorang pemain dan menghasilkan sepak pojok, tetapi wasit tampaknya telah meniup peluit. Wasit Armando Pribadi menandakan babak pertama telah usai. Duel Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Kita akan membahas jalannya pertandingan dan juga prediksi di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.